Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Aca akan membawakan acara tentang adiwiyata sekolah dan ngobrol penting tentang isu pemanasan global. Oke, di sini saya ditemani oleh 3 narasumber yang sangat spesial dan istimewa. Oke, baik, di sini ada Kak Nadine dan Ibu Susi, juga ada Kak Salsa. Mungkin masing-masing bisa lebih memperkenalkan dirinya. Untuk Kak Nadine. Oke, halo Sobat Gemilang, perkenalkan saya Nadine, bisa dipanggil Nadine. Di sini saya sebagai Ketua Sidarling. Selanjutnya oleh Ibu Susi. Ya, saya Ibu Sri Susila Ningsih. Saya ditugasi oleh sekolah untuk jadi guru pembina adiwiyata di sekolah. Oke, selanjutnya yang terakhir Kak Salsa. Halo Sobat Gemilang, perkenalkan saya Salsa Bila, Ketua 2 Sidarling. Oke, dari tadi kan ngomong tentang Sidarling. Sebenarnya audiens itu sudah paham atau belum ya tentang Sidarling? Kayaknya belum ya Kak Nadine, Bu Susi, Mungkin dan ada Kak yang Salsa. belum nih. Mungkin ya ada yang belum. Mungkin salah satu bisa menjelaskan Sidarling itu apa sih ya? Oke, sebenarnya Sidarling itu adalah sebuah singkatan nih. Singkatan dari Siswa Sadar Lingkungan. Jadi Sidarling itu ada sebuah ekskul yang mempertemukan antara siswa-siswa SMA Negeri 1 Blora untuk membahas atau menuangkan ide-idenya dalam hal lingkungan hidup. Istilahnya seperti ekskul pencinta lingkungan lah gitu. Oke, jadi wadah buat anak-anak yang peka dan peduli buat lingkungan ya. Tapi kali ini kita nggak mau fokus ke Sidarling yang dulu nih. Kita mau fokusin ke isu pemanasan global yang jadi pusat perhatian global. Betul, Bu Susi? Iya. Oke, jadi kita akan membahas kaitannya isu pemanasan global dengan sekolah adiwiyata ini ya Bu Susi. Karena SMA 1 Blora ini sedang ada program untuk maju ke adiwiyata tingkat nasional. Oke. Bu Susi boleh dijelaskan kaitannya? Iya, saya akan jelaskan kaitan antara program sekolah dengan pemanasan global. Jadi kita tahu bahwa saat ini iklim yang tidak menentu, kemudian juga perasa gerah panas yang ada di lingkungan kita. Nah, itu adalah efek dari pemanasan global. Nah, itu bisa kita tanggulangi. Bagaimana caranya untuk menanggulangi pemanasan global? Kita harus mengurangi emisi karbon, salah satunya. Nah, jadi kita yang berada di sekolah, kita punya tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon. Caranya bagaimana? Hemat listrik, hemat air, itu adalah salah satu penanggulangan untuk mengurangi emisi karbon. Karena apa? Karena karbon itu termasuk zat yang bisa menyebabkan efek rumah kaca. Nah, dengan adanya efek rumah kaca itu yang akan mengakibatkan suhu bumi jadi meningkat. Jadi, satu tugas kita dalam sekolah adiwiyata adalah mengurangi listrik, penggunaan listrik, dan konservasi air tentunya. Jadi, konservasi air itu dalam adiwiyata sekolah, itu bagaimana caranya kita menghemat air, ya. Jadi nanti tugas-tugas itu sudah diurus sama Pokja di Sidarling ya Mbak Nadine ya, akan diatur dalam tugas-tugas mereka. Kemudian selain hemat listrik dan hemat air, juga untuk mengurangi karbon yaitu dengan cara reboisasi. Nah, apa yang kita lakukan di sekolah ini? Dengan cara menanam tumbuhan sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Karena apa? Tiap tumbuhan itu pada saat dia melaksanakan fotosintesa, itu akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang sangat kita butuhkan. Pada saat udara penuh dengan oksigen, maka udara itu segar dan itu menyehatkan kita, ya, menyehatkan kita. Jadi itu tugas kita. Jadi tadi yang pertama hemat listrik, hemat air, kemudian yang kedua adalah penanaman tumbuhan sebanyak mungkin karena untuk mendapatkan oksigen dan untuk mengurangi karbon tentunya. Kemudian hindari pembakaran sampah. Nah, karena kalau di sekolah tidak ada pembakaran sampah, kita kelola sampah itu tentunya dalam 3R.
Jadi ada reduce, reuse, dan recycle. Dan nanti akan dikembangkan oleh Sidarling sendiri. Ya, betul. Nah, jadi ada tugas-tugas Sidarling yang akan melaksanakan 3R tersebut. Berarti tadi kita sudah punya beberapa hal yang harus kita camkan dalam sekolah adiwiyata ini, yaitu hemat listrik, hemat air, kemudian penanaman tumbuhan, sekaligus misalnya pembibitan, kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan tumbuhan, ya. Kemudian yang ketiga, olah limbah. Jadi tadi ada reduce, reuse, dan recycle, itu adalah pengolahan limbah. Jadi intinya 3 itu. Apabila 3 itu terselesaikan, insya Allah kita lolos dalam adiwiyata tingkat nasional. Amin. Ya. Berarti itu tadi yang dapat disampaikan sangat luar biasa dari Bu Susi. Pastinya berarti kaitannya dengan pemanasan global itu sangat luas. Cuman kita itu memfokuskannya pada beberapa titik-titik gitu. Iya. Oke. Baik, selanjutnya itu mungkin kita akan lebih membahas upaya sekolah agar lolos, agar lebih menghasilkan potensi-potensi siswa yang peka dan juga bisa prakteknya langsung, mampu untuk praktek secara langsung gitu. Dan nanti kaitannya dengan Sidarling gitu. Jadi saya akan memberi kesempatan kepada ketua Sidarlingnya untuk menyampaikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Sidarling gitu. Oke, terima kasih Aca. Berkaitan dengan upaya SMA Negeri 1 Blora untuk mensukseskan adiwiyata, tentu saja kita membentuk sebuah wadah yang menampung partisipasi antara siswa-siswa SMA Negeri 1 Blora, yaitu dalam kegiatan ekskul yang bernama Sidarling. Nah, ekskul Sidarling ini dibentuk dengan anggota-anggota itu perwakilan dari kelas masing-masing, sehingga menunjukkan kalau setiap warga sekolah, khususnya siswa, itu tergabung dalam upaya untuk mensukseskan kegiatan adiwiyata di SMA Negeri 1 Blora. Nah, Sidarling ini itu terbentuk beberapa pokja atau kelompok kerja dengan fokus masing-masing gitu. Ada sekitar 8 kelompok kerja, yaitu seperti perawatan atau pembibitan, kemudian pengolahan sampah, ada energi, kemudian ada media sosial. Nah, itu adalah beberapa pokja-pokja yang ditangani oleh Sidarling sendiri. Seperti misalnya pada kasus ini hidroponik. Nah, hidroponik di sekolah SMA Negeri 1 Blora itu sudah mengalami banyak perkembangan karena kita telah memaksimalkan potensi siswa untuk membantu merawat tanaman-tanaman hidroponik tersebut, khususnya di Sidarling dalam pokja perawatan atau pembibitan. Nah, kemudian ada juga nih pada ini biopori. Nah, biopori ini kan untuk menampung air hujan. Ini juga salah satu proker dari Sidarling sendiri, yaitu pada perawatan. Kemudian kita juga ada kompos, pembuatan kompos dari sampah-sampah organik yang telah dikumpulkan dari masing-masing kelas, khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Blora. Itu. Kemudian juga ada ini energi. Untuk dalam hal energi, kita juga memberikan sebuah proker kepada Sidarling, khususnya Pokja Energi, untuk membuat daftar gimana caranya siswa itu ya jaga piket untuk bisa mematikan lampu, mematikan keran air untuk upaya penghematan energi seperti itu. Jadi sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kegiatan adiwiyata tersebut, khususnya pada pembagian-pembagian kelompok kerja pada Sidarling itu sendiri. Oke, baik, luar biasa dari Kak Nadine. Nah, tapi kalau dari aku pastinya fokusnya itu nggak cuma di lingkungan ya Bu. Ya. Pasti ada fokus-fokus lain seperti di ekonomi, sosial, dan budayanya. Mungkin dalam ekonomisnya boleh dijelaskan Bu Susi? Ya, dalam aspek ekonomi ya. Yeah. Untuk kegiatan adiwiyata ini dalam aspek ekonomi mungkin bisa kita ambil dari daur ulangnya. Jadi pengolahan
sampah, kemudian daur ulang itu berarti kita gunakan limbah itu untuk menjadi sesuatu yang manfaat. Contoh, pada saat kita membuang botol bekas, botol aqua, dalamnya kita kasih sampah, kemudian kita buat ekobrik, itu menjadi suatu nilai jual yang luar biasa. Kita manfaatkan sampah, kita manfaatkan limbah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kursi, jadi meja, dan karya-karya anak pramuka kemarin sudah kita lihat ya. Jadi ada ekobrik yang kita miliki, cantik-cantik dan bagus. Nah itu bisa kita pajang di ruang tamu, atau kita pajang di ruang OSIS, atau kita pajang di tempat-tempat di mana anak-anak bisa diskusi dan lain-lain. Sangat manfaat itu. Kemudian lagi, karena kita sekolah adiwiyata memang kita harus menekan plastik, bahkan kita zerokan ya, kita nolkan plastik yang ada di sekolah. Nah dengan kegiatan itu berarti kita bisa membuat suatu terobosan ya, terobosan. Gimana caranya memanfaatkan misalnya kertas ya, kertas yang sudah tidak terpakai kemarin oleh anak-anak Project P5 oleh kelas 10 itu bisa menghasilkan menjadi suatu media tanam. Iya, jadi saya sampai terharu dan kagum ya. Jadi karya anak itu pada saat dia memperkenalkan ini adalah bibit, kemudian bibit itu ditaruh di mana? Ternyata ada di lapisan kertas-kertas itu. Nah pada saat dikasih air kemudian bibit itu akan tumbuh, cambah dan seterusnya. Ini suatu proyek yang luar biasa, ini kan menghasilkan uang itu. Jadi semula kertas, limbah yang sudah tidak kita pakai jadi media tanam. Nah contohnya itu baru 2 ya. Yang lainnya masih banyak lagi. Jadi kalau kita sangat peka terhadap bagaimana cara olah limbah menghasilkan uang, itu suatu terobosan yang luar biasa ya. Oke. Sangat luar biasa. Itu tadi contoh-contoh nyata ide-ide anak atau siswa SMA 1 dulu ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin lebih ke testimoni ya, testimoni para anggota Sidarling. Mungkin Kak Salsa bisa sebagai perwakilannya jelaskan testimoni, seperti mungkin para siswa bisa tahu sudah ada pengalaman tentang membuat kompos atau mungkin menanam gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Salsa? Oke, baik, terima kasih. Untuk manfaatnya ya bagi anggota Sidarling, itu mungkin mereka lebih mengetahui lebih lanjut bagaimana cara penanaman, pengomposan, terus hidroponik, biopori, dan yang lainnya mungkin. Lalu juga itu bisa menambah wawasan mereka tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita ini. Iya. Tambahan satu hal lagi ya tadi. Pada saat saya ngajari anak, membina anak, harapan kami sekolah khususnya itu bisa diterapkan di rumah masing-masing, iya kan? Jadi pada saat kita membuat kompos tidak selesai hanya di sekolah saja, tapi pada saat dia di rumah itu ada daun-daun berguguran dikumpulkan, dirajang. Kalau nggak punya alat rajang ya cukup pakai pisau atau apa, digebuki ya, kemudian dikasih. Nah seperti cara-cara yang kemarin kita olah bareng. Nah mereka bisa mempraktekkan di rumah, bikin kompos sendiri di rumah ya kan, menanam tumbuh-tumbuhan yang ada di pot, di hidroponik, mereka bisa praktek langsung. Nah jadi itu menurut saya itu sangat ilmu yang sangat untuk bisa diterapkan di rumah. Iya. Siswa jadi lebih mandiri lagi ya Bu. Betul Mbak Nadine. Jadi intinya melatih siswa ya. Melatih siswa. Oke, betul. Terima kasih. Sepertinya kantong pertanyaan saya sudah habis ini. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Saya jadi banyak wawasan sebenarnya dari percakapan dari tadi ini. Oke, bisa ditutup gak Bu? Iya, Mbak Nadine, Mbak Salsa, mungkin sekian dari podcast kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Sobat Gemilang. Mohon maaf kalau mungkin dari saya atau narasumber ada kesalahan, bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.